ini kan bagaimana importnya untuk membuat jurnal itu apa? Iya, Bu Emi, assalamualaikum. Pak Wayono, Pak Nggih, ngapunten. Iya. Ini backgroundnya sangat berat itu, integrity for justice. Wah, lah tuh ini malah milik siapa, saya nggak mudeng ini. Ini milik Fakultas Hukum nggak ini? Oh, ini Fakultas Hukum ya Pak? Kayaknya. Kan upacara kemarin. Kok upacara ya? Namanya apa itu? Apel pagi. Ini jam yang sama saya 2 tuh, Bu. Iya, 1 MKN. Ini Mbak. Bentar. Selamat pagi Pak Suraji. Iya. Selamat pagi Pak Arif. Iya. Iya, Mbak Evi, selamat pagi. Ini bareng 2 ini, Mbak. Arif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Ya, pagi, Kak Ivriana. Termasuk importnya besar itu di KSB itu. Karena dia kan nggak cuma sekali jadi toh. Oh iya benar. Prof Puji belum ya, Prof Puji. Ini yang dari MKN belum gabung ini, Mas Wawan ini. Oh ya Pak, coba saya hubungi dulu nih Pak. Untuk menghubungi Prof Puji. Saya itu kemarin juga masukkan di situ sudah 8 kali. Terus kok masih direvisi. Terus kebetulan saya sibuk gawe opo gitu. Terus aku lupa deadline-nya. Akhirnya ya wes tak lepas aja. Mbak Evi kemarin tuh gimana itu? Pak. Itu yang perubahan antara bahan hukum dan data kok nggak dirubah tuh gimana itu? Bahan hukum. Kemarin saya sudah merubah sesuai yang Bapak sarankan yang untuk teknik analisis datanya deduksi itu Pak. Dan untuk bahan hukumnya kan sudah kemarin pas itu Di naskah itu masih bunyi. Kamu normatif apa empiris? saya normatif Pak. Bunyinya kan masih data semua, nanti dikritik loh nanti. Oh iya Pak. Tapi kan sudah dapat accepted. Sudah. Tapi itu bayarnya kan diterima ada orang jadinya langsung terbayar. Daripada nanti slotnya dihilangi ya. Iya. Antara bayar Tanggal 6 sore. Alhamdulillah. Ini nunggu Pak Ketua aja Pak. Ya, ini kalau menurut Pak Yamin itu. Pak, kayaknya Pak Hari juga nih. Iya, ada juga. Pak Ari kan pembimbing juga dengan Bu Emi. Iya, Dengan Bu Emi. lebih utama ini Pak Hari. Lah ya. Oke. Jadi ikuti sudahnya kapan Mas tadi? April. Ini tercepatnya Februari. Oh, Februari. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Yamin. Apunten Pak, kalau saya tadi masuk yang satunya. Saya kan Oh.
nanti berarti hanya link itu Prof. Ini ya jadi pas kok Pak Yamin, pas jam 8 ini. 9 ding, 9. 9 cuma pas itu sempat belum dua kali konsep ini kurang simpen bawah Pak dari Bapak ini saya hubungi belum bisa itu intinya begini Bu Eni sama Pak Hari oh berdua Pak ini masih jadi Pak Hari dan saya masih nggak lama ya Mas Wawan, Pak Propuji belum, Mbak Evi? Belum itu Pak, udah saya kabari cuma belum direspon. Belum, Mas Wawannya gimana Mas Wawannya? Iya, belum dijawab Pak. Udah saya WA. Gimana? Apa jam 9 Pak Arif? Propuji, nanti nusul, kita buka dulu. Pak Arif? Monggo, ini Pak Wawan ini nggak pernah jarang mendampingi nih. Lah iya toh, ini harusnya kan ikut toh. Iya. Pak Raji usulkanlah, sama sebaiknya pimpinan sidang itu jangan pembimbing. Oh iya, benar itu. Saya sudah sejak awal Pak Raji, sejak awal saya sampaikan ya. Yes. Sisanya keterima saya sampaikan ya udah Prof. Bapak kan bisa jauh Ya kualat. menyiapkan Ini apa tak buka Pak Arif? Silakan. Nanti ini karena saya nguji 2 jam yang sama ini dengan Pak Yamin di MIH dengan NKN ini. Nah, ya jamnya bareng ini. Baik, sambil menunggu Propuji nanti kita mulai karena kan penguji pembandingnya Pak Arif sudah siap. Baik, selamat pagi Bapak Dr. Arif Suryono dan Mbak Eviana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami bertiga, saya Suraji, kemudian Bapak Dr. Arif Suryono dan Bapak Prof. Buziono diberi tugas oleh pimpinan Fakultas Hukum untuk menguji tesis Saudara Eviana Putri Anggreni, NIM S351808010 dengan judul tesis penelitian hukum bagi kreditur atas dibatalkannya perjanjian pengikatan jual beli sebagai pengikatan objek jaminan hutang piutang oleh pengadilan. Ini adalah program magister kenotariatan. Apakah mohon maaf, Prof. Yamin, izin dulu saya buka ini ujian yang MKN. Saya sebagai ketua. Nun sewu. Ya ini di pasca jamnya bareng jam 9. Nun sewu. Jadi kami bertiga sekali lagi diberi tugas oleh pimpinan fakultas untuk menguji atas karya Saudara Eviana Putri Anggreni. Apakah Saudara Evi Putri dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Siap untuk diuji? Ya, baik. Di dalam ujian ini nanti kita akan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah Saudara Evi menyampaikan presentasi maksimal 12 menit, jangan lebih dari 12. Kalau lebih boleh, tapi nanti nilainya menjadi berkurang. Sekali lagi ya, 12 menit. Tahapan yang kedua adalah tahapan klarifikasi pertanyaan dari penguji atas karya Anda dari tesis Eviana ini. Kemudian tahapan yang ketiga, Prof. Puji mohon maaf Prof. Puji, saya mulai buka. Monggo, Pak Raji. Di pangapunten. Tahapan yang ketiga adalah nanti pengumuman atas hasil apa yang telah Saudara Eviana Putri Anggreni peroleh pada ujian pagi hari ini. Nah, untuk itu sebelum ujian dimulai,
Saudara Eviana, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Yang bersangkutan itu suruh pakai layar, pakai backgroundnya yang kita pakai malam ini Cukup? Baik. Ini pukul 9.05, Anda presentasi kurang lebih 12 menit. Silakan, dimulai dari sekarang. Ya, Pak Suraji, terima kasih atas waktunya. Saya langsung share untuk PowerPoint-nya nih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Suraji, kehadiran Bapak Arif dan kehadiran Bapak Giono pada pagi hari ini pada ujian dari saya. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Penyelesaian Hukum bagi Kreditur atas dibatalkannya perjanjian pengiriman jual beli sebagai pernyataan penghijauan hutang piutang oleh pengadilan. Studi putusan Mahkamah Agung nomor 1395 K Perdata 2017. Adapun poin dari PowerPoint saya yaitu pertama tentang masalah, yang kedua rumusan penelitian, ketiga landasan teori dan penelitian pustaka, keempat kerangka berpikir, kelima metode penelitian, keenam hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir itu simpulan, implikasi dan saran. Kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 139 K Perdata 2011 di mana di sini ada debitur, ada suami istri, dan kreditur ada perorangan. Pada tahun 2006 mereka melakukan hubungan hukum utang piutang dengan waktu utang selama 2 bulan. Kemudian para pihak menghadap notaris, yaitu tergugat 2, membuat satu akta pengalihan hutang, legalisasi surat pernyataan barang jaminan ketika akta BBJB nomor 3 tanggal 3 Oktober 2006 dan membuat akta kuasa menjual nomor 4 tanggal 3 Oktober 2006. Sampai pada waktu 2008, debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kemudian para pihak sepakat untuk menghadap notaris atau kedua untuk membuat akta atau pembatalan yang dilakukan pada tahun 2006 seperti akta pengalihan hutang dibatalkan, akta BBJB, akta kuasa menjual dibatalkan. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan pengalihan hutang dengan membuat akta BBJB nomor 45 tanggal 11 Juli 2008 dan kemudian aksi sah hutang yang masih dimiliki oleh debitur dikuang akta pengalihan hutang nomor 46 tanggal 11 Juli 2008. Dari akta BBJB tersebut maka digunakan para pihak untuk mengalihkan tanah yang dimiliki debitur menjadi milik kreditur dan ditingkatkan menjadi hak milik. Dengan latar belakang masalah, perjanjian pengiriman jual beli maka perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak. Berdasarkan pasal 138 KUH Perdata, perjanjian itu mengikat dan bagi undang-undang bagi mereka. Dalam kasus tersebut, debitur mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta dibatalkannya WJB beserta turunannya. Sampai ada putusan Mahkamah Agung, BBJB dan turunan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sehingga kedudukan tersebut kembali pada seperti semula yang dimana si debitur kembali ke tanahnya dan kreditur tidak mendapatkan perusahaan hutangnya. Maka dari sinilah diketahui bentuk undang hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada kreditur akibat dibatalkan WJB tersebut. Dari sini ditemukan rumusan masalah yang pertama, apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 139 K Perdata 2011 yang membatalkan perjanjian jual beli sebagai pernyataan objek jaminan utang piutang sudah sesuai, ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas dan etika baik. Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat dibatalkannya perjanjian pernyataan jual beli oleh pengadilan sebagai pernyataan objek jaminan utang piutang. Adapun landasan teori dan pustaka, untuk teori pustaka itu mengenai perjanjian, mengenai manifestasi, tinjauan tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan tentang pengikatan jual beli, tinjauan tentang perjanjian hutang piutang, tinjauan tentang jaminan hak tanggungan, dan tinjauan tentang pertimbangan hakim. Dan landasan teori yang digunakan yaitu teori kuasa hukum yang dimiliki oleh Van Opelden, yang kedua teori perlindungan hukum oleh M. Isnaini.
Ada kerangka berpikir di sini yaitu hubungan yang terjadi antara debitur dan kreditur yaitu perjanjian utang piutang. Mereka mengikat jaminan tanah berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 1995 di mana tanah dijadikan jaminan sebagai hak tanggungan. Kemudian tanah tersebut diikat dengan jaminan BPJS. Karena adanya hubungan prestasi yang dilakukan debitur, di sini ada kreditur melakukan eksekusi objek jaminan dengan melakukan peralihan atas nama debitur ke kreditur di badan pertanahan. Debitur melakukan gugatan asas peralihan hak atas tanah tersebut yang dimana di dalam putusan pengadilan negeri debitur kalah. Di sini menyatakan debitur malversasi, yang kemudian debitur mengajukan banding dan pada putusan dan sampai di putusan Mahkamah Agung menyatakan kreditur itu menyalahgunakan keadaan debitur dan membatalkan BPJS serta turunannya. Maka dari situlah berdasarkan asas proporsionalitas dan asas baik dengan teori kepastian hukum, maka melihat pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yang membatalkan perjanjian mengenai jual beli sebagai objek jaminan utang piutang, dan berdasarkan pasal 1413 dan pasal 365 KUH Perdata dengan teori perlindungan hukum, maka bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada kreditur untuk atas dibatalkannya perjanjian mengenai jual beli tersebut. Ada metode penelitian yaitu dalam ini penelitian hukum normatif menggunakan metode bersifat preskripsi dan terapan dan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, yaitu kasus berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan konseptual berdasarkan asas keputusan dan asas etika baik, dan sumber bahan hukum yaitu data sekunder berbahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan dari pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan analisis data secara deduksi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan hukum. Hasil penelitian di sini adalah debitur melakukan penggugat pembanding atau hubungan kasasi, yang kreditur melakukan tergugat 1 berbanding hubungan kasasi. Debitur mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mau dibatalkan BPJS dan turunannya dan pusat pengadilan negeri Jakarta mengajukan gugatan penggugat. Di sini adalah mengajukan gugatan kreditur untuk sebagian, menyatakan tergugat yaitu debitur di sini melakukan hubungan prestasi terhadap kreditur dan menyatakan sah dan benar atas BJB nomor 45 dan akta jual beli. Kemudian dari putusan pengadilan negeri tersebut, debitur mengajukan banding dengan putusan pengadilan tinggi, yaitu mengajukan gugatan para penggugat atau debitur seluruhnya, menyatakan kreditur telah melakukan penyalahgunaan keadaan dan menyatakan batal demi hukum BPJB dan akta jual beli. Kemudian pada tingkat kasasi, majelis hakim membenarkan putusan pengadilan tinggi dan menilai pertimbangan pengadilan tinggi itu sudah benar dan menyatakan BPJB nomor 3 tahun 2006, BPJB nomor 45 tanggal 11 2008 dan akta jual beli nomor 19 2008 menyatakan batal demi hukum karena melakukan tindakan melawan hukum yang dibuat bersama penyalahgunaan keadaan. Di sini pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1395 Perdata 2017 mengatakan perjanjian mengenai jual beli sebagai jaminan utang piutang ditinjau berdasarkan asas proporsional asas yang baik. Yang pertama, dilihat dari kriteria menentukan asas proporsionalitas dalam kontrak. Pertama, kontrak itu memberikan pengakuan hak dan ruang dan kesempatan yang sama. Kemudian kontrak dilandasi oleh perusahaan untuk transaksi dan kontrak yang menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional. Di sini dapat dilihat bahwa BJB yang digunakan untuk mengikat jaminan utang piutang itu tidak ada pertukaran yang ada karena kedudukan tidak seimbang di antara kreditur dan debitur, mengingat pasal 9 Undang Hak Tanggungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Kemudian tidak ada kebebasan untuk menentukan substansi, yaitu mengenai jual tanah. Kemudian dijualnya tanah dengan harga lebih rendah menimbulkan kerugian bagi debitur sehingga tidak terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Kemudian lihat berdasarkan SK baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dan pasal 1339 KUH Perdata, yang dimana di sini debitur dari awal debitur tidak bertindak baik dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur, dan BPJB tersebut dibuat sebagai bentuk pengikatan jaminan hutang yang diberikan debitur pada kreditur, dan BPJB tersebut kreditur sendiri tidak bertindak baik dengan berkedudukan sebagai pembeli jaminan, mengingat pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan kreditur dapat menjual jaminan pada pihak lain. Kemudian berdasarkan teori kepastian hukum dari Van Apeldoorn dapat bahwa dalam hakim dalam menentukan masalah ini hakim belum menerapkan secara tepat dan konkret dalam menentukan masalah dalam putusan ini berdasarkan asas proporsional atas tidak baik, dan tujuan perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak persengketa belum terwujud. Kemudian bentuk perlindungan hukum di sini saya menggunakan teori Evis ini, di mana ada perlindungan hukum ex
eksternal dan internal. Saya menggunakan pendahuluan eksternal di sini karena perjanjian awal yang dibuat para pihak tadi dibatalkan para pihak dengan akta pembatalan. Kemudian saya memberikan perlindungan hukum secara eksternal, yaitu pertama dengan melakukan pembayaran utang. Dengan pembayaran utang ini maka para pihak dapat merubah mengenai isi dari jumlah hutang sesungguhnya yang masih dimiliki oleh debitur pada kreditur dan mengikatkan jaminan lain yang dimiliki oleh si debitur. Kemudian jaminan hukum yang kedua yaitu dapat mengajukan gugatan buat tambahan hukum sebagaimana pasal 365 KUH Perdata, adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi, adanya perbuatan, ada buat tambahan hukum, adanya kesalahan dari pihak dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Di sini adanya perbuatan yang dilakukan oleh si debitur, di mana debitur di sini berbuat aktif, tidak bertindak baik dalam melakukan perjanjian WJB, yang di mana merugikan kreditur, melanggar hak dari kreditur untuk mendapatkan pemenuhan hutangnya, yang dimana debitur telah berprestasi. Ada kerugian tersebut yang dimiliki oleh kreditur yaitu kerugian secara material imaterial dan hubungan terjadi yaitu hubungan hutang di antara keduanya. Di sini disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 39 KUH Perdata menyatakan adanya penyalahgunaan kategori kreditur sehingga WJB pada demi hukum tidak sesuai boleh ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas karena tidak adanya keseimbangan posisi para pihak dalam PPJB mengingat pasal 9 Undang-Undang Perdata, pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, kreditur itu sebagai menghak tanggungan. Dengan demikian tidak memberikan keuntungan adil bagi mereka untuk menentukan substansi nilai jual tanah. Yang kedua, bila tidak tidak baik, kreditur tidak bertindak baik dengan tidak melunasi hutangnya sehingga dibuat PPJB sebagai pengingatan jaminan hutang dan kreditur tidak bertindak baik dengan menjadi membajaki pembeli objek jaminan. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yaitu perlindungan hukum eksternal berdasarkan pasal 1413 KUH Perdata dapat dilakukan pembayaran utang atas perjanjian utang piutang dengan merubah isi mengenai hutang yang dimiliki kreditur pada kreditur dan meminta jaminan lainnya yang atas kekayaan dimiliki oleh debitur. Yang kedua, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat mengajukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Implikasi oleh karena pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1395 KUH Perdata 2017 yang menyatakan pada dan hukum PPJB sebagai pengingatan objek jaminan hutang piutang karena adanya penggunaan, penulis tidak setuju dengan pertimbangan tersebut mengingat hubungan terjadi yaitu hubungan hutang piutang dapat terdiri dari asas proporsionalitas dan asas terbaik. Kedua, adanya bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh penguasa melalui regulasi berdasarkan pasal 1413 KUH Perdata tentang pembayaran hutang. Kreditur bisa mendapatkan haknya yaitu mengembalikan hutang dari debitur dengan jaminan yang diberikan. Berdasarkan pasal 365 KUH Perdata dengan gugatan buat tambahan hukum yang dapat membuat ganti kerugian akibat dibatalkannya PJB diaturkan oleh pengadilan. Saran untuk kreditur dalam kepentingan jaminan objek utang piutang dapat dibayarkan dengan hak tanggungan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Hal ini dapat memberikan perlindungan hukum pada kreditur atau debitur investasi. Kemudian bagi kreditur sendiri dalam melakukan kewajiban yang memberikan hutang pada kreditur haruslah memahami mengenai ketentuan dalam penggantian objek jaminan, di mana tanah digunakan dengan hak tanggungan sehingga dapat memberikan kepastian dan merupakan suatu hak atas yang dimilikinya. Bagi notaris sendiri sebagai pihak pejabat yang melakukan pembuatan akta dalam hal perjanjian piutang, mengikat objek jaminan hutang piutang berhak tanah dengan PPJB dapat memberikan penjelasan pada para pihak mengenai kedudukan PPJB itu sendiri sehingga dapat kepastian hukum bagi para pihak. Demikian pesan dari saya. Saya kiranya saya kembalikan kepada Bapak Surati. Baik, terima kasih Mbak Eviana. Ini Anda lebihan 1 menit nggak apa-apa. Ya, saya maklumi lebih dari 13 menit. Untuk tahap pertama, atau Anda mau minum dulu silakan. Kalau mau minum dulu, enggak? Untuk tahap pertama, waktu karena Pak Dr. Arif sebagai penguji pembanding, maka kesempatan saya aturkan pada Bapak Dr. Arif Suronyo. Silakan Pak Arif, waktu secukupnya. Ya, terima kasih Pak Raji, Prof. Puji, Pak Eviana. Yang dimaksud PPJB apa Mbak Evi?
Perjanjian pengikatan jual beli, Pak. Perjanjian pengikatan jual beli. Ini kasusnya menarik dan saya tertarik dengan kesimpulan Evi berani berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung. Ya. Coba di slide-nya, Evi, dibuka. Iya, Pak. Di latar belakang. Latar belakang. Ini, Pak. Sebentar. Oke. Oke, yang poin kedua ya. Coba dibesarkan, Mbak, dimaksimalkan. Oke. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang bagi mereka. Betul, pasal 1338. Pasal 1338 ayat 1, Pak. Ayat 1, ya, tolong ditambahkan ayat 1 ya. Biar penulis terkesan tahu ya, dan memang tahu. Coba rumusan masalah yang dimaksud proporsionalitas apa? Di sini bahwa dalam perjanjian itu adanya pembagian keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak itu tidaklah harusnya sama, tetapi berdasarkan porsi proporsional antara hak dan kewajiban yang harus diterima oleh para pihak, Pak. Terus dalam perjanjian ini nggak memenuhi asas proporsionalitas. Iya, Pak. Menurut saya tidak memenuhi asas proporsionalitas karena adanya kedudukan tidak sama yang dimiliki oleh kreditur dan debitur. Kedudukan tidak samanya di mana? Di sini kreditur sebagai pihak pemberi hutang yang punya kekuatan yang lebih dalam arti kekuasaan yang lebih pada debitur, sehingga debitur dalam artian tidak punya kedudukan yang sama, Pak, seperti dengan kreditur. Iya. Ini perjanjian ke bank itu perjanjian standar atau perjanjian baku? Ini dikuasai pembimbingnya loh. Ini Pak Radzi menguasai betul ini. Maaf, Pak, gimana? Ini perjanjian standar ya. Iya, Pak, ini perjanjian utang piutang antara perorangan, Pak. Jadi kreditur ya, dengan kreditur ya. Berarti perjanjian ini yang membuat siapa? Para pihak, Pak. Para pihak. Nah, kalau para pihak kemudian kok muncul bisa tidak memenuhi proporsionalitas, gimana pada waktu perjanjian awalnya pembuatannya? Karena PBJB itu dibuat oleh para pihak, di mana kreditur memutuskan untuk sebagai pembeli dari jaminan yang diberikan. Seperti itu, Pak. Jadi tidak. Kalau itu bukan tidak menyalahi asas proporsionalitas, bukan. Dasarnya bukan proporsionalitas. Tolong dicermati loh, ini makanya saya tertarik betul, saya ingin melihat ide pemikirannya Eviana itu gimana bisa berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung. Kalau dilihat hubungan debitur dengan kreditur itu pasti tidak sama, pasti sudah perjanjian apapun, pasti. Kreditur itu dalam posisi pasti lebih kaya. Kreditur yang punya dana, debitur yang tidak punya dana. Kalau sudut pandangnya Eviana, proporsionalitas dari kemampuan finansial ekonomi tidak terukur sudah, pasti nggak sama. Pasti sudah. Proporsionalitas itu bukan itunya. Kalau orang butuh, misalkan saya butuh hutang sama Pak Radzi, posisi Pak Radzi dalam segi materi pasti lebih kuat daripada saya, karena saya butuh. Dan posisi Pak Radzi itu pasti lebih menguntungkan untuk Pak Radzi daripada saya. Pasti itu dah. Cuma apakah keuntungan Pak Radzi dan kerugian saya dalam tanda petik, saya bisa menerima tidak. Kalau saya bisa menerima, clear. Tapi kalau tidak bisa menerima, pasti Pak Radzi tidak akan memberi pinjaman pada saya. Intinya kan di situ.
Makanya saya selalu mengatakan, kalau asas keseimbangan dilihat dari segi ekonomi, nggak akan titik ketemunya tidak bisa ketemu. Sudah. Pasti beda kok. Sudut pandang ekonomi pasti. Posisi ekonomi, posisi kemampuan finansial antara debitur dengan kreditur pasti beda, sudah. Sehingga kalau indikatornya itu yang dipakai, tidak ada titik temunya, pasti tidak memenuhi asas proporsionalitas. Pasti sudah itu. Pasti terjawab. Nah, kira-kira begitu. Kemudian etikat baik. Apa yang dimaksud etikat baik? Bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan etikat baik, Pak. Di sini saya melihat dalam kasus ini. Pasal berapa, Mbak? Ini saudara tulis loh. Iya, Di Pak. slide di ada. Iya, iya. Saya agak ngerti. Coba saya ingin mendiskusikan secara dalam ini, saya juga tertarik. Tapi ada hal-hal yang menurut saya tidak tahu. Menurut saya tidak tahu. Etikat baik diatur di mana, Mbak? Di slide ada ini, berdasarkan etikat baik. Coba dibuka. Agak di belakang. Terus. Ini oke. Pasal 1339 KUA Perdata betul mengatur tentang asas etikat baik. Iya, Pak. Mbak Evi bawa KUA Perdata. Iya, Pak. Bawa. Di mana kata itu ada etikat baik pasal 1339? Saya ambil dulu nih, Pak. Saya tahu 1339 nggak ada etikat baik. Coba Mbak mengambil kesimpulan dari kata apa pasal 1339 itu etikat baik. Oh, maaf, Pak. 1338 ayat 3. KUA Perdata. Lah iya, 1338 ayat 3 betul. Ini Mbak juga nyebut 1339 loh. Makanya saya tanya, 1339 asas etikat baiknya Mbak menyimpulkan dari kata-kata apa? Saya tahu isinya pasal 1339. Atau Eviana ngutip pendapatnya siapa ini? Saya sendiri, Bapak. Sendiri, nah ini. Oh. Saya tertarik materi-materi ini bagus. Makanya saya ingin melihat ide pemikirannya, jangan sampai salah. Sebab ini yang dikritisikan putusan Mahkamah Agung. Pasal 1339 itu bukan etikat baik. Sumber perjanjian. Sumber perjanjian itu 1, perjanjiannya itu sendiri, 2, kepatutan, 3, kebiasaan, 4, undang-undang. Tidak bicara etikat baik. Hanya kalau saudara ingin mendekatkan antara etikat baik dengan pasal 1339, iya, berdasarkan kepatutan. Etikat baik itu sejalan seiring dengan kepatutan. Itu menurut Prof. Esnaini. Makanya saya tanya, kalau 1339 itu bukan etikat baik. Etikat baik itu 1965. Etikat baik selamanya dianggap ada. Bahkan kalau mengatakan etikat tidak baik harus membuktikan. 1965. 1339 tidak mengatur etikat baik, tidak. Tegas saya katakannya, kecuali kalau ingin menseimbangkan, ya, etikat baik itu disejajarkan, jangan lupa dengan pasal 1339 kepatutan, itu Prof. Esnaini. Nah, makanya ini saya ingin agak detail, sebab ini saya tertarik materinya, tapi saya juga ingin tahu kemampuan Eviana dalam mengkaji materi ini. Ya. Coba nanti dicermati lagi ya, tapi silakan nanti dikonsultasikan sama pembimbing. Saya tidak dalam posisi, tapi kalau ini saya berpendapat ya, silahkan nanti bisa dipakai, bisa tidak. Bisa dipakai, bisa tidak. Coba di kerangka pemikiran, Evi. Evi sudah membaca putusan Mahkamah Agung secara keseluruhan. Putusannya ini sudah dibaca betul, semua. Iya, Pak, sudah saya baca. Sudah. Mendukung putusan pengadilan tinggi karena apa?
menyatakan putusan pengadilan tinggi itu sudah benar menerapkan hukumnya, Pak. Penerapan hukumnya. Oke, saya tanya ini. Peralihan hak atas tanah milik debitur ke kreditur. Betul seperti ini? Berdasarkan itu, Pak, yang dilakukan oleh kreditur dengan melakukan peralihan bersama PJB, Pak. Jadi melakukan peralihan di badan pertanahan, Pak. Betul, terjadi peralihan hak milik dari debitur kepada kreditur terhadap objek jaminan. Iya, Pak. Betul seperti ini? Iya, Pak. Putusan hakimnya seperti ini? Iya, Pak. Adanya peralihan hak dari milik dari debitur kepada kreditur. Iya, putusan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung? Dari putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung adanya keterangan mengenai peralihan tanah tersebut, Pak. Peralihan tanah seperti ini boleh secara hukum? Tidak boleh dilakukan dengan dasar karena adanya utang piutang. Jadi peralihan hak milik atas debitur ke kreditur ini Mbak tulis seperti ini, benar pernyataan ini? Maaf, Pak, berarti ya Benar. Salah, Pak. Peralihan hak atas milik dari penjual ke pembeli. Dari penjual kepada pembeli. Penjualnya siapa? Penjual di sini ada debitur dan pembeli di sini ada kreditur. Pembelinya kreditur. Iya. Boleh benda jaminan dari debitur dibeli kreditur? Tidak, Pak. Tidak boleh. Kenapa ini dimunculkan? Yang jadi titik masalah di sini yaitu adanya peralihan yang dilakukan oleh kreditur sendiri sebagai pembeli, Pak. Makanya ini yang saya kritisi, sampai saya ingin saya tanya detail, yang memutuskan sah peralihan hak milik dari debitur kepada kreditur itu putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung? Yang mengatakan peralihan itu boleh sah yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Pengadilan negeri? Iya. Setuju saya putusannya. Ini pasti dibatalkan, dianulir oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Betul? Iya. Nah, ini jawabannya di sini. Jadi bukan proporsionalitas dan etikat baik, bukan. Jadi kalau Mbak menggunakan proporsionalitas, salah menurut saya. Bukan itu. Makanya saya pengen detail, ini yang sebenarnya, makanya sampai saya tanya, putusan ini pengadilan negeri tinggi atau kalau pengadilan negeri benar, berarti pengadilan negeri yang salah. Dianulir pengadilan tinggi yang benar. Mahkamah Agung mendukung pengadilan tinggi, Mahkamah Agung benar. Karena memang jaminan, hukum jaminan, kreditur itu tidak boleh sebagai pembeli terhadap objek jaminan, nggak boleh. Sebab kalau boleh nanti suka-suka. Sebab ada ketentuan, Mbak Evi pernah ikut hukum jaminan saya? Iya, Pak. Pernah, saya tegas loh ini. Justru ada dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016, sekarang ada yang baru, pasal 1 angka 28, penentuan limit harga itu ditentukan oleh penjual, kreditur. Nah ini yang sering saya kritisi, Mahkamah Agung kalau ini ada judicial review, ini ada Pak Radzi, ada Prof. Puji, di judicial review menang. Jadi putusan Menteri Keuangan yang mengizinkan penentuan harga limit itu oleh kreditur, itu sebenarnya secara yuridis normatif, kalau sampai Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung akan membatalkan. Karena ini Pak Radzi sama Prof. Puji pada waktu itu saya bicara mewakili akademisi dengan ada Hakim Agung ya, mendukungnya. Nah ini tolong berarti, ya nanti terserah sama pembimbing ya. Kalau saya menemukan justru di sini peralihan hak milik tanah dari debitur pada kreditur ini yang tidak boleh. Makanya putusan pengadilan negeri kalau ini membolehkan, menurut saya salah, kemudian dianulir pengadilan tinggi, saya mendukung, dianulir Mahkamah Agung mendukung, bukan proporsionalitasnya, bukan. Bukan etikat baiknya, bukan. Tapi menurut saya ini, putusan pengadilan negeri inilah yang mengizinkan kreditur sebagai pembeli, itu nggak boleh. Inti esensinya menurut saya di sini, menurut saya sekali lagi ya. Tapi nanti silahkan didiskusikan. Tapi kalau proporsionalitas etikat baik,
etikat baik itu pasal 1965 itu semua manusia dianggap mempunyai etikat baik. Nah, kalau etikat baik atau proporsionalitas, pertanyaannya terjadi perbuatan melanggar hukum atau wan prestasi kan begitu. Nah, tolong dicermati ya, makanya saya tertarik untuk mendalami ini sejak awal. Makanya saya katakan Mbak Eviana bagus kalau memang berani mengkritisi putusan Mahkamah Agung. Ternyata seharusnya Mbak Anu mengkritisinya alur pikir dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung. Di mana ada perbedaannya? Ternyata beda kan? Justru yang harus saudara kritisi perbedaannya itu di mana? Tapi kalau Mbak membuat kesimpulan saya sendiri, berarti kan menganulir putusan Mahkamah Agung. Kalau menganulir putusan Mahkamah Agung, yang berhak membatalkan putusan Mahkamah Agung siapa? Nggak ada kan? Judicial review ke Mahkamah Agung lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya sejak pertama saya salut kalau memang, makanya saya tanya, kalau benar bagus sekali ini. Berarti kan bisa berani mengkritisi putusan Mahkamah Agung ya. Sebenarnya juga sah-sah saja, boleh Mbak Evi, boleh. Tapi rasionalitas berpikir akademisnya itu harus benar, harus benar. Nah, makanya saya pikir kata kuncinya itu di sini. Makanya saya detail, ini putusan pengadilan negeri boleh, ini salah. Nggak boleh, kreditur itu nggak boleh pembeli, tetapi kreditur sebagai penjual, bukan pembeli. Ya. Itu dicermati ya Mbak Eviana. Kalau mungkin, kalau masih ingat kuliah saya, ini kelihatannya saya perdalam ini. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya ya. Berdasarkan penyalahgunaan keadaan, ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan, Mbak? Hasil penelitian. Penyalahgunaan keadaan masuk dalam dapat dibatalkan. Slide berikutnya. Nah ini dinyatakan batal demi hukum ya. PPJP dinyatakan batal demi hukum. Hukum karena merupakan suatu tindakan melawan apa melanggar hukum, Mbak Evi? Dalam pasal KU Perdata 1365 perbuatan melanggar hukum, Pak. Melanggar ya, tapi putusan pengadilan kadang menggunakan kata melawan ya. Jadi untuk menghindari persepsi yang berbeda, tulis sejak awal melanggar sama dengan melawan gitu. Tapi nanti Pak Raji itu paham betul perbuatan melanggar dan melawan ya. Tapi kalau untuk menghindari perdebatan lebih lanjut dikatakan begitu. Bedanya perbuatan melanggar hukum sama wan prestasi apa? Perbedaannya untuk perbuatan melanggar hukum itu adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pihak yang memberikan kerugian tersebut, Pak, sehingga harus menganti kerugian. Kemudian untuk wan prestasi itu adanya kesalahan dari pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Kalau perbuatan melanggar hukum itu kan sumber perikatannya peraturan perundang-undangan gitu aja. Kalau perbuatan melanggar hukum, kerugiannya berupa apa? Perbuatan melanggar hukum, kerugian bisa dilihat secara seperti apa yang telah dikeluarkan, Pak, dan adanya seperti untung yang hilang, Pak. Keuntungan yang hilang. Itu kerugian material apa imaterial? Itu kerugian material, Pak. Kerugian material pasal berapa? Maaf, Pak, saya ini kali itu saya... Ada 3, biaya, rugi, dan bunga atau keuntungan, pasal 1243. Sumber perikatannya perjanjian itu. Kalau sumber perikatannya peraturan perundang-undangan, kerugiannya dapat berupa apa saja? Nggak tahu.
bisa imaterial. Pasal 1370 itu perbuatan yang mengakibatkan meninggal dunia, pembunuhan. Kemudian 71 cacat tetap dan biaya, 72 itu penghinaan. Nah ini kalau kemudian, oke saya masuk substansi esensinya. Ini yang menggugat siapa Mbak Evi? Untuk putusan pengadilan negeri yang pertama yang menggugat yaitu debiturnya, Pak. Alasannya debitur gugat? Di sini alasan debitur menggugat karena tanah yang telah beralih menjadi milik tergugat itu dialihkan karena berdasarkan utang piutang, seperti itu. Utang piutang ya. Padahal pada waktu itu debitur menyetujui untuk peralihan hak milik dari debitur kepada kreditur ya. Berarti peralihan hak miliknya terjadi transaksi jual beli. Transaksi jual belinya itu diambil dari hutang yang diberikan kreditur kepada debitur. Berarti tidak ada eksekusi. Eksekusinya dilakukan oleh kreditur dengan sebagai pembeli yang melakukan peralihan, membuat akta jual beli dan melakukan peralihan di Badan Pertanahan Nasional. Melalui lelang. Melalui eksekusi yang dilakukan kreditur itu di sini sebagai pembeli. Eksekusinya eksekusi apa? Kalau dalam kasus di sini yaitu eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebagai pembeli dilakukan pembuatan akta jual beli, Pak. Nah ya, eksekusinya diatur di mana sih? Kalau untuk eksekusi hak tanggungan untuk tanah sendiri diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Pak, pasal 20. Ada berapa eksekusi? Untuk eksekusi sendiri ada 3. Pertama, eksekusi yang dilakukan di bawah tangan. Kedua, eksekusi berdasarkan titik eksekutorial. Yang ketiga, paret eksekusi, Pak. Nah, terus ini eksekusi di bawah tangan, eksekutorial title atau parata eksekusi? Untuk kasus ini tidak termasuk dalam ketiga eksekusi yang ada di Undang-Undang Hak Tanggungan, Pak. Tidak diatur. Nggak ada. Nggak ada. Terus langsung jual beli. Iya. Ya, itu kan berarti terjadi perbuatan melanggar hukum. Kan harusnya ada eksekusi. Dan memang eksekusi itu, tolong Mbak, hukum jaminan itu kreditur nggak boleh sebagai pembeli. Justru esensi putusan ini, makanya saya ingin menekankan perasaan saya ya, tapi saya nggak tahu persis ya, itu ada pada jual belinya itu yang dipersoalkan. Nah ini, menyatakan batal demi hukum PPJP nomor 4, akta jual beli, betul kan? Akta jual beli. Yang dibatalkan tuh akta jual belinya karena melanggar peraturan perundang-undangan. Kenapa akta jual beli? Akta jual beli itu prinsip dasarnya jaminan. Kreditur itu tidak boleh sebagai pembeli, tidak boleh. Filosofinya itu untuk menghindari kepentingan kreditur merugikan debitur. Nanti kreditur bisa menekan debitur kemudian sebagai pembeli, nggak boleh. Tetapi kreditur sebagai penjual berhak menentukan limit harga. Ini pun menurut saya juga nggak adil. Nah ini karena terbukti kan menyatakan batal, ini persoalannya di situ, bukan proporsionalitasnya dan bukan etikat baik, bukan. Proporsionalitas dan etikat baik itu kan melekat pada saat terjadi perjanjian. Ya. Baru diukur apakah proporsionalitas dan etikat baik dilanggar tidak. Nah, kalau dilanggar tinggal konstruksinya apakah bahan prestasi atau perbuatan melanggar hukum. Nah, kira-kira gitu. Coba pasal 1365 ini perbuatan bentuk perlindungan hukum. Ya, ini yang 1365. Ini Mbak ngutip atau pendapat sendiri? Unsur-unsur pasal 1365 ada 5, ngutip atau pendapat sendiri? Mengutip dari pendapat itu, Pak, buku, Pak. Saya lupa pengarangnya, saya mengutip itu. Mengutip ya. Adanya perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar hukum ya. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, kesalahan atau kelalaian ya. Adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kalau perbuatan melanggar hukum
Eviana mengkaitkan dengan Ares Sugrat tanggal 31 Januari tahun 1919 tidak? Maaf, tidak, Pak. Tidak. Ares Sugrat itu mengatur tentang apa? Maaf, Pak, saya Nggak kurang. tahu ya. Tentang PMH, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas. Ya, kalau misalkan saya tanya, apa yang dimaksud perbuatan? Yang sesuatu yang menimbulkan akibat hukum, Pak. Saya contoh, kalau tidak berbuat, terjadi perbuatan melanggar hukum enggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak berbuat, tidak terjadi perbuatan melanggar hukum ya. Nah, salahnya di sini. Bisa orang dengan diam malah melanggar hukum, tapi dasar hukumnya pakai menggunakan Ares Sugrat. Kalau 1365 sulit. Contohnya, seseorang tahu kejahatan, diam, itu salah enggak? Iya, Pak. Salah kan? Justru dengan diamnya seseorang malah salah. Karena kewajiban hukumnya kalau tahu kejahatan itu harus lapor, harus. Kalau tidak lapor malah salah, berarti dengan diamnya seseorang malah salah. Berarti tidak berbuat malah salah. Padahal ini adanya perbuatan kan. Nah, itu kira-kira analisisnya. Simpulannya ini, nah ini simpulan ini. Tolong kalau Mbak Evi sepakat, kalau sepakat ya ini nanti di bawah bimbingan pembimbing, kalau sepakat sekali lagi, dasarnya bukan proporsionalitas dan etikat baik, tapi dasarnya akta jual beli. Debitur kepada kreditur itu jaminan nggak boleh. Tapi kalau dasarnya mengkritisi putusan Mahkamah Agung dengan menyalahkan putusan Mahkamah Agung karena tidak proporsionalitas dan etikat baik, ya monggo, nggak apa-apa, silakan Mbak Evi aja ya. Tapi kalau saya alur pikirnya tadi, kata kuncinya di akta jual beli ya. Tapi kalau kemudian putusan Mahkamah Agung tidak memenuhi asas proporsionalitas dan etikat baik siapa? Etikat baik kreditur. Iya, Pak, kedua belah pihak di sini, Pak. Nah, kalau etikat baik kreditur, kalau kreditur etikat baiknya melanggar undang-undang, melanggar peraturan perundang-undangan, coba Mbak cari nanti ya yang putusannya menyatakan ya membatalkan akta jual beli dari debitur dengan kreditur, coba di putusan itu Mbak perdalam. Rasionalitas hukumnya, hakim memutuskan itu apa rasionalitas hukumnya. Makanya saya tertarik di situ. Kalau kemudian, tapi saya nggak tahu ya pembicaraan Mbak Evi, tapi monggo aja. Tapi kalau proporsionalitas dan etikat baik siapa? Kreditur. Kreditur juga mempunyai etikat baik, tidak baik, iya, tapi melanggar peraturan perundang-undangan kan. Jadi yang dipakai dasar putusan Mahkamah Agung bukan karena etikat baik, tapi perilaku. Tindakan kreditur itu melanggar peraturan perundang-undangan, makanya kemudian dibatalkan. Jadi dasar hukum, perasaan saya belum baca, dasar hukum Mahkamah Agung mendukung putusan pengadilan tinggi karena putusan pengadilan negeri itu akta jual beli dari debitur dengan kreditur itu diloloskan. Saya belum baca seluruhnya ya, saya belum, tapi berdasarkan pengetahuan yang saya miliki seperti itu ya. Kemudian yang kedua, berdasar pasal 13 perdata dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukumnya. Nah, kalau putusannya dibatalkan, perlindungan hukum bagi kreditur apa, Mbak? Kalau putusan dibatalkan kan berarti objek jual beli, objek perjanjian itu kan kembali kepada pemilik, betul? Iya, Pak. Pemilik kepada debitur ya, atau kepada kreditur dulu, atau kembali kepada transaksi perjanjian awalnya, putusannya. Apabila putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum, maka kembali pada posisi semula, Pak. Jadi tanah tersebut akan kembali ke debitur dan kreditur tidak melakukan pelunasan hutang kembali dari debitur. Tidak memperoleh pelunasan hutang kembali. Iya, maksudnya tidak melakukan pelunasan hutang dari debitur, maksudnya dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada si debitur. Berarti objek utang piutangnya hilang.
Untuk objek utang piutangnya tidak hilang, Pak. Tetap debitur hilang, tetap hutang, tapi objek jaminannya dikembalikan kepada debitur, Iya, Pak. bukan dikembalikan kepada perjanjian awalnya. Kembali kepada si debitur, Pak. Kembali kepada debitur, berarti perjanjian utang piutang hilang. Perjanjian utang piutangnya masih tetap ada, Pak. Masih tetap ada ya, cuma objek jaminannya ditarik. Iya, setuju. Ditarik, dikembalikan kepada debitur. Kemudian jaminan baru ada enggak bagi kreditur? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti jaminan kreditur untuk mendapatkan pelunasan nanti berdasarkan apa? Berdasarkan pasal 1131, Pak, yang dimana harta kekayaan milik si debitur, baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik akan ada atau yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan utang piutangnya, Pak. Menjadi Jaminan untuk pelunasan hutangnya. jaminan pelunasan perikatan perorangan. Ini yang disebut alas hak jaminan umum. Nah, itu Mbak Evi, saya kembalikan kepada Pak Puji, Pak Raji, Prof. Puji. Jadi tolong ini nanti materi yang bagus, tapi tolong analisis hukumnya yang tepat ya. Sebab ini secara normatif akademisi boleh sah, tapi sudut pandang analisis hukumnya yang tepat, yang tepatnya. Kalau tidak tepat juga risiko ya, tapi juga tidak berarti salah, enggak. Cuma sudut pandang analisisnya yang tepat. Seperti tadi pasal 1339 itu bukan etikat baik, bukan. Itu sumber perjanjian. Kalau Mbak ingin mengatakan etikat baik 1338 alinea 3 dan 1965. Justru yang paling bagus itu 1965. Semua orang dianggap mempunyai etikat baik, bahkan kalau mengatakan etikat tidak baik harus membuktikan. Jadi konsep awal saya secara hukum, semua manusia itu diberi baju hukum mempunyai etikat baik, semua manusia diberi baju etikat baik. Tapi kalau bicara asas etikat baik kan itu hanya berlaku pada saat perjanjian. Tapi kalau etikat baik dalam 1965, dalam tata pergaulan setiap manusia, dimanapun, kalau mengatakan etika tidak baik harus membuktikan. Setuju? Iya, Pak. Pasal berapa? Siapa yang meneguhkan hak, mendalilkan haknya, harus membuktikan. Pasal? Nggak tahu? Nggak tahu, Mbak Evi? Iya, Pak. Sama, saya juga nggak tahu. Boleh, Mbak Evi? Saya jawab, saya juga nggak tahu. Loh, kok kata boleh nggak? Tahu. Loh, boleh nggak? Saya juga jawab seperti Mbak Evi, saya juga nggak tahu. Saya tanya, saya nggak tahu, boleh nggak? Maaf, Pak, saya belum tahu. Enggak, kalau saya jawab, saya tidak tahu. Menurut Mbak Evi, boleh nggak? Saya yang bertanya, saya juga jawab tidak tahu. Enggak, Pak. Enggak ya, pasal 1865. 1865. Siapa yang meneguhkan hak, siapa yang mendalilkan haknya, itu harus membuktikan. Baru 1866 alat bukti. Ya gitu, sukses Mbak Eviana, semangat. Coba wajahnya kok kelihatan tegang, saya tanya, apa terbebani? Enggak, Pak. Nanti diketawain Pak Raji. Silakan minum dulu sebelum ditanya Pak Raji. Santai aja, semangat. Saya berusaha kalau memang menurut saya kurang pas ya saya kritisi, tapi sekali lagi benar dan salahnya nanti tergantung Mbak Eviana sama pembimbing. Saya hanya memberikan masukan karena ini materi bagus, tapi yang dikritisi adalah produk hukum tertinggi putusan pengadilan, yaitu Mahkamah Agung. Nah, saya tidak menyalahkan tapi harus hati-hati. Sebab kalau suatu saat ini terpublikasi dibaca orang lain, ya, pasti terbaca. Nah ini kalau memang bisa baik, sangat bagus, tapi kalau salah juga blunder. Itu Pak Raji, terima kasih. Waktu saya kembalikan sekali lagi Eviana, semangat, sukses untuk Eviana. Monggo Pak Raji. Halo Pak Raji.
Atau Prof. Puji, monggo Pak Raji, Prof. Puji, Iya. monggo Pak. Sebentar. Terima kasih Pak Dr. Arif. Ini karena saya pas kebetulan jatah di sebelah. Untuk tahap berikutnya, matur nuwun nggih Pak Arif atas klarifikasinya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Untuk Prof. Puji, monggo saya haturkan waktu sepenuhnya. Saya masih di yang satunya. Prof. Puji? Prof. Puji ono? Prof. Puji? Prof. Puji masih gabung? Pak Arif, ini saya masih ditanya di sebelah itu, Pak. Mana ini? Sok bareng kan nggak mungkin. Iya. Ya, monggo. Ini kadang kalau jadwalnya bareng juga seperti ini. Nggih, nunggu Prof. Puji dulu, nggih. Ya, monggo. Prof. Puji juga Puji. Apa rapat, Prof. Puji? Bukan. Mas Wawan, tolong dihubungi Prof. Puji, nggih. Saya masih di yang satunya. Prof. Puji malah live, Pak Raji. Live, Pak Arif. Ya, kelihatannya Prof. Puji. Nah, terus gimana ini? Saya masih... Apa ditunda aja? Diulang lagi? Mbak Evi, tolong hubungi Prof. Puji, nggih. Mbak Evi. Iya, Pak.
Maaf, Pak Suraji, ini Prof. Uji menginfokan untuk Prof. Uji nanti terakhir saja, gitu ya, Pak. Nah, kalau gitu saya tanya dua, sudah. Baik, Mbak. Gimana? Kembali kepada, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Arief, asas proporsionalitas. Itu ya. Itu memang betul. Apakah antara kedua belah pihak pertama dan pihak kedua, itu memang menerapkan asas itu apa tidak? Saya mengulangi dari Pak Arief tadi. Monggo dijawab, Mbak. Iya, Pak. Para pihak dalam membuat perjanjian tersebut, menurut saya tidak menerapkan asas proporsionalitas di dalamnya, Pak. Di mana saya melihat Mohon maaf, Pak. adanya Ini karena di yang sebelah Prof. Budi belum gabung. Ini saya harus tanya. Jadi dua ini gimana nih? Waktunya bareng gimana? Implementasi Penerapan. Berarti penerapan itu kan Anda bicara lapangan. Pas enggak kira? Kalau Anda bicara lapangan, tapi pilihan Anda normatif. Tolong dikomentari. Gimana, Mbak? Ya, Pak. Saya lanjutkan. Di sini karena saya melihat tidak adanya asas proporsionalitas dalam perjanjian yang dibuat para pihak karena posisinya dari kredit dan debitur sendiri tidak seimbang, Pak. Mungkin ada kata-kata yang pas sekarang. Kira-kira apa? Kalau Anda mengatakan bahwa itu tidak tepat, implementasi tidak tepat, bahwa itu adalah merupakan empiris. Mengingat bahwa untuk jaminan dengan tanah, undang-undang hak tanggungan, bahwa si kreditur itu adalah pemegang jaminan yang dapat menjual tanah kepada pihak yang lain, bukan sebagai pembeli, seperti itu, Pak. Sementara Anda normatif ya. Kira-kira menurut Anda pas apa enggak, Mas? Nah, tidak. Nah, itu catatan saja ya. Monggo itu saya kembalikan pada Anda. Karena Anda bicara tentang implementasi, tentang data, tapi perintah Anda kan normatif. Bagaimana misalnya ya, saya melihat pada masa Anda bahwa unsur kesalahan dari pelaku usaha itu harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikan di dalam jual beli secara daring? Anda bisa mencari cara atau model kira-kira bagaimana bahwa kesalahan pelaku usaha itu dapat dibuktikan walaupun itu jual beli secara daring, Mas Dani. Dengan barang yang diterima, kalau barang diterima, awalnya barangnya kirim dengan barangnya tidak sesuai apa yang dijanjikan. Oh, itu ya. Oke, baik. Simpulan pertama Anda apa, Mas? Simpulannya? Mencetak tersendiri yang dijual pelaku usaha Mbak Epi 5 menit ya, 5 menit dulu ya, tunggu G. Mohon maaf Pak Arief, tunggu 5 menit dulu G.
Mbak Evi, Ya, saya Pak. lanjutkan nggih? Mohon maaf. Baik. Temuan Anda yang penting apa, Mbak, dari tesis Anda, Mbak? Di sini saya melihat bahwa perjanjian pengkaitan jual beli sebagai pengkaitan jaminan utang piutang itu apabila dilihat dari asas proporsionalitas dan asas kebahat itu tidak adanya implementasi tersebut di dalam perbuatan tersebut, Pak, sehingga pengikatan dengan PJB itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Dan Tadi ditanyakan oleh Pak Arif ya, PPJB itu apa, Mbak? Tadi. perjanjian pengikatan jual beli, Pak. Perjanjian. Pengikatan jual beli. Nah, PPJB itu muncul ya, kemudian sebagai tindak lanjut dari PPJB itu dituangkan dalam bentuk apa atau wujud apa? Setelah dilakukan PPJB itu kemudian ditindaklanjut dalam bentuk akta jual beli, Pak. Akta jual beli, AJB ya. Nah, terkait dengan ini misalnya dalam suatu jual beli antara penjual dan pembeli kan tadi Anda katakan waktu itu apa ya, ada catatan dari Pak Arif ya. Itu kan di depan notaris, dilakukan di depan notaris. Apa ya buktinya atau berapa catatan yang harus diambil ketika suatu jual beli itu harus diikat dengan AJB atau mungkin PPJB saja, gimana? Oh iya. Untuk PPJB. Oke. Ya, Mbak. Para PPJB sendiri itu dibuat sebagai atas kesempatan para pihak pembeli dan penjual seringnya dilatar belakangi karena itu Pak seperti sertifikat tanah masih dalam peralihan di Badan Pertanahan, Kota Pertanahan, ataupun pajak-pajak jual beli belum dilakukan seperti ataupun utang ataupun penjualan tersebut belum dilunasi seperti itu, Pak. Jadi PPJB itu dasarnya atas seperti itu, dan untuk setelah dipenuhinya unsur-unsur kekurangan tersebut bisa dilakukan apa saja data PPAT. Suatu APHT itu dipasang ketika nilai utang ya, itu kan sejumlah tertentu, betul enggak? Oh iya Pak. Betul enggak? Berapa? Batasan minimal berapa? Berapa juta? Untuk KPHT sendiri, maaf Pak, saya kurang paham untuk batasannya berapa, tetapi untuk KPHT sendiri dibuat karena adanya jaminan dengan hak atas tanah. Dipasang itu ya kalau minimal 50 juta. Minimal 50 juta. Gini, sebentar. Ini karena mesti dua. Tadi catatan-catatan dari Pak Dr. Arif sudah dicatat semua ya? Baik, itu tolong diperhatikan. Nanti disesuaikan kira-kira yang tidak pas. Saya setuju ada beberapa catatan tadi dari Pak Arif itu untuk menjadi bahan penyempurnaan apa itu tesis Anda. Nah, pada simpulan yang kedua, ya, Anda bicara tentang pasal 1365, ya, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada melawan hukum apa melanggar hukum, Mbak? Saya tanya. Atau sama menurut Anda? Apa bedanya antara melanggar dan melawan? Untuk ketentuan isi pada pasal 1365 menyebutkan ada perbuatan melanggar hukum, tetapi sering banyak yang saya baca adanya perbuatan melanggar hukum, Pak. Menurut Anda sama apa? Beda melanggar dan melawan, intinya gitu aja.
Untuk keterangan lebih jelas ataupun lebih lengkapnya saya untuk perbedaannya saya belum mengetahui Pak. Cuman menurut saya itu adanya persamaan di situ Pak. Anda untuk memahami istilah melawan hukum perlu baca satu buku, bukunya Mukni. Anda untuk memahami melanggar hukum, baca bukunya Wiryono Projodikoro. Nah, sebagai implikasi bahwa atau simpulan yang kedua, intinya apa Mbak? Simpulan kedua, ini yang terpayang di sini. Menurut Anda apa? Ya, Mbak. Untuk kesimpulan kedua yaitu bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kreditur atas dibatalkannya PPJB sebagai pengangkatan jaminan itu kan dari putusan tersebut kan kembali pada semula Pak. Jadi sini saya berpendapat bahwa para pihak dapat melakukan penggunaan hutang dengan baru mengenai memberikan jaminan lain harta kekayaan yang dimiliki si debitur, dan kemudian bentuk pelindungan hukum yang kedua yaitu si kreditur dapat melakukan hutang-hutangan hukum kepada si debitur di sini sehingga atas kerugian dialami maka dapat tercover seperti itu. Ini ada kata-kata nih loh, merubah isi mengenai hutang yang dimiliki debitur kepada kreditur. Iya Pak. Maknanya ini. Maka saya seperti ini Pak, karena dibatalkannya PPJB tersebut kan posisi tanah yang pada milik si debitur sehingga hutang yang awalnya dibayar debitur dengan tanah kan maka hutang tersebut kan menjadi kembali pada sebelum dibayar dengan tanah gitu Pak. Nah maka akan ditegas kembali merubah isi dari hutang yang sebenarnya masih dimiliki si debitur pada debitur. Nuwun sewu, Prof Puji sampun gabung tadi? Sampun Bapak, sampun. Oh, monggo Prof untuk panjenengan klarifikasi siap. pada Nggih. Pak Eviana, silakan monggo. Nggih, baik. Selamat pagi yang saya hormati Prof Surhaji selaku ketua dan juga Pak Prof Arif selaku penguji dan Mbak Eviana. Mbak Eviana, ini konsumsinya sudah dikirim ke Pak Raji dan Pak Arif belum ini? Kok di meja saya masih kosong? Maaf, ngapunten Pak Puji. Enggak, saya bercanda. Saya bercanda ya. Baik, Mbak Eviana, saya tanya. Ini metodenya apa, Mbak? Halo? Ya, Pak. Metodenya apa? Di close saja PPT-nya nggak apa-apa, biar kelihatan. Di stop share-nya. Oke. Metode penelitiannya itu Pak penelitian normatif dengan metode deduksi di mana menarik kesimpulan dari berdasarkan fakta dan hukum yang ada, Pak. Oke. Premis umumnya apa? Premis umum di sini perjanjian penghutang jual beli itu Pak sebagai jaminan, sebagai guna untuk minta jaminan. Apa? perjanjian penghutang jual belinya itu Pak yang digunakan untuk bukan pembatalan ya? Oh iya Pak, pembatalan dari perjanjian penghutang jual beli yang digunakan untuk minta jaminan. Oke. Nah terus menurut Mbak Eviana, temuannya yang paling penting apa? Di sini menurut saya pengikatan jaminan dengan PPJB menurut saya sudah benar tidak dibenarkan karena pengikatan jaminan dengan tanah dan harta milik. Tetapi di sini saya melihat bahwa
hakim juga dapat melihat kedua asas formalitas dan asas etika baik dari para pihak sendiri, Pak, di lain penggunaan keadaan. Oke, PPJB itu harus dibuat dengan akta real atau bukan? PPJB itu berdasarkan ketentuan dan KUH Perdata, Pak. Jadi ada kesepakatan para pihak dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta notaris. Kalau perjanjian jual beli apa ini? Tanah apa ini? Iya. Ini boleh bawah tangan atau harus akta notaril? Bisa Otentik. di bawah tangan, bisa. Nah, otentik. Bawah tangan. Apa konsekuensinya ketika kemudian pembatalan hanya kemudian menggunakan juga perjanjiannya juga ini tidak otentik ya? Ini dibuat di hadapan notaris. Di hadapan notaris. Oke, apa konsekuensinya ketika sudah dibuat dengan akta notaris dan tidak di notaris, artinya di bawah tangan? Perbedaannya di dalam pembuktian ya, Pak, apabila sudah disengketakan. Oke. Nah, lalu kemudian setelah dibatalkan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya apabila perjanjian itu dibatalkan oleh pengadilan di sini, maka hakim yang tampil di hukum, maka keadaan kembali pada semula. Nah, terus ganti kerugian? Untuk ganti kerugian untuk ganti kerugian, maka saya memberikan bentuk perlindungan hukum yang saya tulis masukkan ke tambahan hukum dan meminta ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh kreditur. Oke, apa titik salahnya menurut kamu nih putusan MA ini? Menurut saya pengadilan sudah tepat membatalkan PJB sebagai pengikat jaminan atau hutang, tetapi di sini saya menyatakan pertimbangan hakim yang mengenai penyangkutan keadaan di sini hakim bisa melihat ketentuan mengenai aspek proporsionalitas dan asas etika baiknya, Pak. Gimana? Jadi mengenai pertimbangan hakim adanya penyalahgunaan keadaan si kreditur kepada debitur di sini saya kurang tepat, karena menurut saya hakim harusnya melihat ketentuan asas proporsionalitas dan asas etika baik karena hubungan yang terjadi antara hubungan utang piutang. Kalau solusinya, misalnya bagi pelindungan bagi kreditur, seharusnya kalau misalnya PPJB ini dibatalkan apa? Biar kepentingan kreditur juga aman. Pelindungan hukum bagi kreditur yang dapat diberikan, yang pertama saya menyatakan adanya pelindungan hukum eksternal. Di situ ada pembayaran hutang, Pak, atas hutang apa yang atas hutang. Nah, kalau pembayaran hutang kan nggak bukan pelindungan hukum itu. Pembayaran hutang, Pak. Pembayaran hutang. Ya, karena kan setelah adanya PPJB yang kedua untuk dialihkan tanah itu, para pihaknya malu nggak? Mau nggak? Karena kan dengan pembatalan ini kan berarti nggak mau pembaruan hutang. Dan opsi yang kedua untuk mau ya Pak, maaf, ada opsi kedua yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Apa yang digugat PMH-nya? Di sini saya melihat bahwa debitur itu. Kamu kalau ngomong PMH disalahkan Pak Arief loh, udah disalahkan belum tadi? Ya, buatan melanggar hukum. Lah. Prapuji kuket-kuket. Gimana PMH gimana? Apa ya? Di sini saya melihat bahwa atas dasar PPJB yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris itu, saya melihat bahwa debitur tidak beritikad baik dalam melakukan perjanjiannya, sehingga perbuatan debitur itu melanggar hak dari si kreditur. Loh, itikat baik itu melanggar apa? Maaf, maksudnya tidak melakukan perjanjian seperti mestinya, Pak. Loh, kalau melanggar ketentuan undang-undangnya apa berarti? Kalau disebut PMH? Dia telah melakukan prestasi, Pak, tidak melakukan. Loh, kamu mau PMH apa wan prestasi? Saya di sini si debitur tidak melaksanakan kewajibannya seperti itu, Pak. Lah ya, kamu mengusulkannya gugatan wan prestasi atau PMH? PMH, Pak. Nah, kalau PMH sama wan prestasi kan beda. Iya. Nah, apa kalau PMH yang dilanggar apanya? Hak dari si kreditur itu, Pak. Loh, kalau PMH itu kan berarti kan ada pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, undang-undangnya sebutkan apa?
Bapak kalau undang-undangnya saya emang kritisnya. Lah berarti kan kurang harus ditambahi. Ditambahi kan pelanggaran itu terhadap pelanggaran terhadap perjanjian itu kan harus tunduk pada 1320 sama satu lagi kan 1338. Nah, 1320 itu kan ada 4 syarat ya. Nah, 1338 itu minimal ada dua asas. Jadi ada asas konsensualisme di ayat 1 itu dan ayat 3 itu asas itikat baik. Nah, kamu bisa kemudian merujuk pada pelanggaran terhadap asas itikat baik, ya, sehingga dari situ kemudian bisa melakukan gugatan terhadap kondisi keadaan semula. Nah, kalau kondisi keadaan semula, gimana? Berarti kalau nanti misalnya PMH-nya dikabulkan. Misalnya PMH dikabulkan, maka kan kreditur dapat mengajukan tuntutan mengenai ganti rugi Pak, apa yang dialami kreditur. Oke. Material maupun materi yang dialami dari kreditur. Oke, baik. Saya cukup Pak Raji, matur nuwun. Waktu saya kembalikan. Boleh saya nambah sedikit Pak Raji? Oke, matur nuwun Prof. Puji atas klarifikasinya. Boleh monggo untuk Prof. Arif silakan untuk klarifikasi dan barangkali mengklirkan. Kalau perlu masukannya yang lebih Terima kasih biar Eviana ini biar lebih paham untuk menangkap masukan dari Pak Arif. Monggo silakan. Terima kasih Pak Raji. Prof. Puji, ini sejak awal saya tertarik materi ini Prof. Puji. Sangat-sangat bagus. Coba analisisnya. Sebenarnya ini, Eviana, kata kunci sebenarnya yang tadi di kerangka, itu sebenarnya peralihan hak atas tanah milik debitur ke kreditur BPN ini yang salah. Kata kuncinya salahnya di situ. Karena menurut peraturan perundang-undangan, tadi oleh Prof. Puji suruh nyari, kreditur itu tidak boleh sebagai pembeli, tidak boleh. Tetapi berdasarkan PMK nomor 27 tahun 2016 pasal 1 angka 28 itu penentuan limit harga oleh penjual, dalam hal ini kreditur. Dan kalau putusan pengadilan kembali kepada posisi semula, asumsi saya belum baca putusannya, itu yang dibatalkan adalah perjanjian jual beli dari debitur kepada kreditur ini yang dibatalkan. Artinya, posisi kredit utang piutang dengan jaminannya masih ada. Coba nanti dicek putusannya. Sebab ini nanti terkait dengan posisi kreditur. Kreditur karena ada 3 ya, kreditur konkuren, kreditur yang didahulukan atau yang diistimewakan, dan kreditur separatis. Jaminan adalah kreditur separatis. Pemegang kreditur separatis itu melekat pada benda jaminannya. Benda jaminan berpindah kepada siapapun, dimanapun, pemegang hak jaminan, kreditur separatis itu melekat. Jadi tolong ugerannya, saya belum baca sepenuhnya, kelihatannya yang dibatalkan adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur, di mana kreditur sebagai pembeli ini memang nggak boleh, jelas nggak boleh. Sehingga kalau saya pembatalan, asumsi saya kepada semula benda tidak kembali kepada debitur, tetapi kembali kepada objek perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur dengan hak jaminan. Coba nanti dibaca detailnya, karena saya nggak baca ya Mbak Evi, tapi saya ngikuti alur pikir ini. Kelihatannya kata kuncinya di situ ya, bukan tadi etikat baik dan sebagainya ya. Tapi silahkan, kalau etikat baik berarti pada saat etikat baiknya, yaitu pada saat terjadi perjanjian jual beli antara debitur dengan kreditur, di mana kreditur boleh sebagai pembeli. Ini yang nggak boleh. Nah, itu Prof. Puji dan Pak Raji, monggo. Ini saya suka, cuma saya nggak baca putusannya, jadi saya meraba-raba. Tapi dari kerangka berpikir ini kelihatannya ugerannya di debitur dan kreditur, memang kreditur tidak boleh sebagai pembeli, tidak boleh. Filosofinya agar kreditur tidak memanfaatkan atau menekan debitur sehingga untuk menjual dan dibeli nggak boleh, tetapi menentukan lelang, dan harus lelang loh Pak. Eksekusinya kan ada 3. 1, eksekusi di bawah tangan, eksekutorial title, artinya
si kreditur harus minta fiat eksekusi terlebih dahulu dari ketua pengadilan. Yang ketiga, parata eksekusi, artinya si kreditur langsung boleh menjual melalui lelang dan harus pakai lelang, kecuali di bawah tangan. Itu Pak Raji dan Prof. Puji, sukses untuk Eviana, semangat. Waktu saya kembalikan kepada Pak Raji, monggo. Ya, baik, matur nuwun Pak Dr. Arif Sudono. Mbak Eviana, dicatat masukan terakhir dari Pak Arif? Iya, Kak. Kita nggih. Nah, tadi di awal sebelum Prof. Puji bergabung di awal tadi ya, sebelum kita mulai, saya sampaikan Anda harus konsisten untuk metode ya. Itu permintaan Anda kan normatif. Iya. Antara data dan bahan hukum Anda harus konsisten. Masih ingat tadi di awal? Masih ya? Itu Anda harus konsisten. Kalau Anda bicara normatif, secara umum ya Anda bicara bahan hukum. Tapi kalau Anda empiris ya secara umum adalah data. Oleh karena itu, ketika dulu Anda beri apa itu naskahnya dulu, kok itu dirubah atau dulu kan sudah saya beri masukan itu ya. Kemudian kata kunci dulu kan saya minta bahwa alfabetik ya antara O dan P ini Anda bolak-balik ini. Iya, Ya, diurutkan. Oke. Kemudian tadi saya teringat juga dari Pak Arif tadi untuk saja ya kata simpulan itu mungkin lebih ringkas lagi ya. Dulu kan sudah saya minta itu ringkas saja Mbak, kalau saya kan gitu. Ya, kemudian saran itu dengan bahasa yang implementatif dapat diterapkan di lapangan. Itu ya Mbak ya. Baik, dengan demikian maka ungkapan kedua dari ujian Saudara Eviana Putri sudah cukup. Lah ini gimana ini? Tidak ada adminnya. Ini di sebelah kan kayak Pak Wahyono ini kan gabung. Ya ini Pak Wawan, Mas Wawan juga. Nggak gabung, itu Pak Ari itu harusnya. Nah ini Pak Ari Mas Puji ini Prof. Di sebelah ini. Maturi Mas Wawan. Ya, siap. Ya gini saja karena artinya enggak ada. Dan pembimbing sebagai pemimpin sidang Prof. Puji. Iya, salah itu nih ya Pak. Nah, iya. Saya itu udah minta 5 ujian tesis itu minimal 5 gitu. Ya, jadi biar masukannya. Tujuh Prof. Puji. Nah ini pembimbingnya 2, pengujinya 1. Lah iya. Kalau 5 kan bisa ganjil loh. Ya, setuju. Oke, baik kalau begitu saya nyuwun ngapunten. Saya tunggu nilai dari Prof. Arif dan Prof. Puji dikirim ke saya saja. Nanti sudah Mbak Evi nggak usah lab, tapi saya nunggu dari hasil nilai penguji. Nanti saya gabung ya, lewat WA saja. Ini langsung live apa belum Pak Raji? Belum Pak. Jangan live dulu. Oh iya. Kirim nilai dulu. Ya. Kalau sampun kalau kenten Pak Raji. Saya juga sudah Pak Raji. Sampun Prof, ini dari Pak Arif sudah masuk, dari Prof. Puji sampun, saya juga sudah. Baik, Saudara Eviana, setelah tim penguji mempertimbangkan pertama dari naskah Anda, yang kedua pada saat Anda presentasi tadi, kemudian yang ketiga dari jawaban Anda atas klarifikasi tim penguji, maka ujian pada hari ini Saudara Eviana Putri Anggraini dengan judul tesis
perlindungan hukum bagi kreditur atas dibatalkannya perjanjian peringatan jual beli sebagai peringatan udah jaminan hutang oleh pengadilan. Saudara dinyatakan lulus, tapi ada catatan, ada beberapa revisi yang perlu Anda perbaiki. Untuk nilai nanti langsung saya setorkan kepada prodi saja. Oke, tapi Anda dinyatakan lulus dengan revisi. Revisi maksimal diberikan kepada Saudara Eviana untuk waktu maksimal, sekali lagi 2 bulan. Kalau Anda dalam waktu 2 bulan tidak memperbaiki atau belum memperbaiki tesis, maka ujian pada hari ini dinyatakan gugur. Artinya Anda harus ujian ulang. Oleh karena itu waktu yang maksimal 2 bulan, syukur nggak sampai 2 bulan, Anda harus perhatikan dan harus Anda lakukan untuk revisi tesis Anda. Selamat atas nama tim penguji, semua tim penguji kepada Saudara Eviana. Tapi sebelum kita akhiri ujian pagi hari ini, barangkali Prof. Puji selaku penguji pembimbing sekaligus wakil dari pimpinan Fakultas Hukum ada semacam pesan atau petuah yang sampai kepada Saudara Eviana. Monggo, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Raji, Pak Arif yang saya hormati juga, Mbak Eviana. Banyak hal yang kemudian kita rasakan berbeda dibanding dengan luring. Salah satunya adalah kualitas bimbingan yang saya amati tidak hanya di case ini, tapi di beberapa case pengujian dan pembimbingan yang lain-lain, baik S1, S2, S3, itu mengalami penurunan secara kualitas. Nah, sehingga dalam pengujian memang kemudian Mbak Eviana harus sadar bahwa Mbak Eviana ini lulus bukan karena kualitas yang bagus dari atau terlalu bagus dari tesis Anda, tapi karena kemurahan hati dari para penguji, ada Pak Arif dan ada Pak Raji dan saya hanya pendukung. Sehingga Anda harus ingat-ingat betul jasa dari Pak Arif, dari Pak Raji, apalagi Pak Raji yang bimbing dengan sangat sabar itu. Nah, itu harus diingat betul. Karena guru itu adalah ya tidak pernah berakhir lah ya, tidak pernah berakhir. Itu pertama. Yang kedua adalah ini juga bukan akhir dari segala pencapaian dari Mbak Eviana. Bahkan ini mungkin baru beberapa langkah dari capaian yang seharusnya Mbak Eviana tempuh. Di luar yang Mbak Eviana harus segera lakukan adalah kemudian berkomunikasi dengan dunia para calon notaris, menjadi ALB dan kemudian melakukan proses ujian, PPAT hingga kemudian magang PPAT hingga kemudian menjadi notaris. Nah, itu yang harus kemudian ditempuh. Maka jangan berhenti di sini, perluas pergaulan dan tetap down to earth ya, down to earth. Nah, karena di luar sana banyak yang capaian-capaiannya sudah jauh di depan kita semuanya, sehingga kita harus mengejar capaian pribadi kita, tidak usah mengejar capaian orang lain. Semua orang punya target pribadi, kita mengejar capaian pribadi kita sehingga kemudian kita menjadi insan yang lebih berguna bagi diri kita, bagi keluarga, dan tentu juga membanggakan orang tua Anda, Mbak Eviana. Demikian Pak Raji, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Puji. Ya, berikutnya saya berikan waktu kepada Mbak Eviana. Ini penguji sudah diwakili oleh Prof. Puji. Anda barangkali perlu ada 1-2 yang perlu Anda sampaikan kepada tim penguji atau pada fakultas, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Suraji atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andri Suraji SHMH, kepada Profesor Dr. Pujiono SHMH dan Bapak Dr. Arif Liono SHMH yang telah melakukan ujian pada pagi hari ini, dan terima kasih pada Pak Suraji dan Pak Budi yang sudah melakukan pembimbingan dari saya selama ini. Maaf apabila ada kekurangan mengenai diri saya yang masih belum sempurna ini Pak, dan terima kasih atas waktu yang sudah berikan untuk pembimbingan. Dan memang dirasa untuk masa pandemi ini
banyak kemunduran dalam mengejar progres mengenai tesis. Mengingat saya juga udah semester, mungkin ini udah semester akhir, mungkin dari angkatan saya, angkatan 13 Pak, saya maaf. Jadi ini saya mengejar untuk bisa lulus pada semester ini, dan alhamdulillah saya mencapai target pada bulan Desember ini. Insya Allah saya segera akan merevisi untuk revisi yang tadi diberikan pada Bapak selaku dosen semua. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat ke fakultas yang telah memberikan pembelajaran saya selama kuliah S2 di Kementerian, dan banyak manfaat yang saya peroleh dari dosen maupun dosen praktisi maupun dari dosen akademisi yang memberikan saya gambaran mengenai ke depan saya seperti apa dan bagaimana untuk lanjutannya. Saya uturkan mohon maaf sebelum sebesarnya atas tesis yang saya belum sempurna, dan semoga ini jadi pelajaran saya untuk ke depan lebih baik, dan terima kasih semuanya, Pak. Oke, baik, terima kasih pada Mbak Eviana. Sekali lagi selamat, Pak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian pada pagi sampai agak siang hari ini kita dapat akhiri. Terima kasih pada Bapak Dr. Arif selaku penguji pembanding, Bapak Prof. Pujiono selaku penguji dan pembimbing, dan saya sendiri juga dapat dikatakan ya pelengkap lah begitu. Dan kepada admin MKN, ini kita harapkan mestinya pada saat setiap ujian ada. Ini di sebelah Pak Wahyon itu sejak awal sebelum ujian dimulai sampai sekarang ini masih ada di layar terus ini yang di sebelah. Kita akhiri sekali lagi matur nuwun semuanya kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan ketika saya memandu ujian pada pagi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Pak Suraji. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Prof. Budi.